Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Bersama saya Bang Don, Ketua S1. Kita saat ini berada di mobil, friend ya. Ini menuju ke daerah barat ya. Nah ini kita memang, iya, di acara kali ini kita sebut namanya itu BEMO ya. Acaranya itu BEMO. BEMO, santai ya. Ya, Apa santai. itu BEMO itu, Bang Don? Berbincang di mobil. Berbincang Ya. di mobil. Ya. Mantap juga itu nama itu. Oke, lanjut. BEMO ya. Jadi biar ini perjalanan kita tidak terasa ke barat ya, ke Besuki. Nah, kita ngobrol di mobil ya. Makanya kita kasih nama BEMO. Berbincang di mobil ya. Berbincang santai ya. Berbincang santai. Tentunya saya Bang Don ditemani dengan Bang Ipul ya, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, dan di belakang ada siapa dulu di belakang ini? Direktur Putra Mandiri Finance, Iwan Gru. Ada Mas Iwan Grung ya. Ini suasananya lagi mendung ya, nampaknya mulai tadi pagi Pak Ketum. Ini hujan ya, hujan menerpa Situ Bondo. Iya, betul. Katanya hujannya hujan deras ini tadi. Deras betul. Sampai beberapa tukang di Proyek gak hadir ya. nggak hadir karena dari pagi hujannya ya. Nah, Ada apa, ada yang menarik ini untuk kita bahas ini? iya, sambil mengisi waktu ya, biar tidak terasa juga lah daripada kita diam di mobil ya. Ini Bang Ipul ya, coba saya ingin tahu juga lah ya, terkait apa namanya. Enggak, sebelum itu saya tanyakan dulu kepada teman-teman di Facebook, tolong direspon di komentar. Apa suara kita terdengar jelas ataukah kecil gitu loh? Hah? Jadi biar nanti volume suara kita bisa dipertambah gitu loh. Tambah lah gitu loh, atau Ya, betul. ini sudah cukup gitu loh. Soalnya kalau ini kita berteriak, ini bisa-bisa belum nyampe ke barat sudah habis tenggorokan kita, betul, gitu. Ya. betul. Gimana? Ya, Aman? ya. Salam memangkar, salam, Mas Alvan Budi Harjo. Alvan Budi Harjo. Ya. Jadi acara ini sengaja saya live tidak di YouTube, tapi di Facebook, dengan harapan ini teman-teman bisa berinteraksi dengan kita. Karena sekarang kayaknya ada bahasan. Kalau kemarin kita nyantai ya Bang Iwan ya, benar. karena tidak ada Bang Don. Tapi kalau sudah ada Bang Don, ini berit. Jadi harus ada topik yang menarik ya Bang Don ya. Oke, apa ini yang ingin dipertanyakan oleh Bang Don ini? Ya Bang Ipul, rupanya ini sudah lama juga saya tidak mendengar ya, terkait dengan beberapa perkembangan laporan yang itu tertera di yang pernah kita tembuskan Notice. ke Polda juga ya, notice itu maksud saya. Notice. Ya, dengan gimana itu Bang Ipul? Ini kan sudah kayaknya lama ya, dulu saya bahas itu. Oke, sebelumnya saya akan salam dulu dengan teman-teman para netizen Facebook ya, karena kita sekarang online-nya di Facebook. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Mohon maaf kalau signal agak tersendat karena ini sedang mobiling. Yang penting pesan kita tersampaikan gitu loh ya. Bang Don, Bang Iwan, dan juga saudara-saudara saya di Facebook, mungkin ini yang saya janjikan. Artinya saya akan memberikan perkembangan terkait dengan laporan GP Sakera dan pengawalan GP Sakera di Polres Situ Bondo. Ada sekitar 11 ya, 11
laporan yang kita berikan kepada Polres Situbondo, dan ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang karena memang kasus yang kita laporkan relatif relatif kasus baru di Situbondo. Kasus Jadi baru ya. Jadi kita juga memaklumi teman-teman dari penyidik dan juga dari kejaksaan, di mana memang selalu yang kita dengar Bang Don bahwa curhatan mereka kasusnya Pak Ketum ini relatif kasus baru yang perlu pemikiran, pembelajaran dan beberapa bukti-bukti yang harus dilengkapi agar nanti tuntutan dari jaksa di pengadilan tidak mentah gitu loh Bang Don. Sehingga itu juga yang memakan juga banyak waktu begitu ya Bang Ipul. Betul. Jadi karena banyak bukti yang harus dikumpulkan gitu loh Bang Don. Di samping memang kasus ini kasus baru gitu Bang Don. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ini akan saya beritahukan perkembangan, karena bagaimanapun GP Sagera itu mengawal kasus yang sifatnya umum dan pengaduan ya. Selain kasus-kasus pribadi, kasus-kasus yang dikawal oleh GP Sagera sendiri ya Bang Don ya. Betul, ya. Mungkin nanti selain yang dinotes, kalau ada waktu dan teman-teman tidak bosan mendengarkan, nanti akan kita berikan juga perkembangan dari laporan-laporan dan pengawalan pengaduan yang dilakukan oleh GP Sagera maupun pengadu dalam hal ini dalam pengawalannya ya. Gitu Bang Don. Mungkin perlu saya ingatkan ya untuk semuanya, untuk saudara-saudara saya. Jadi 11 laporan ini pernah kita bahas dulu di acara BIB ya. Betul. Di Bang Ipul Bicara, di mana 11 ini ada beberapa kasus yang langsung dilaporkan oleh GP Sagera, dan juga ada kasus yang itu dari pengadu, mereka datang ke GP untuk diminta untuk mengawal ya. Betul. Ini dan pernah kita bahas juga dulu. Ini Bang Ipul mau bahas yang mana dulu nih Bang? Nggak boleh, kali ini Bang Ipul yang mengawali untuk kasusnya. Tapi memang ada perbedaannya Bang Iwan. Ketika kita ada acara BEMO kemarin rileks ya. Santai kita bicara, terus kita tambah-tambahin dengan guyon kan. Tapi memang inilah hebatnya aura beritnya Bang Don. Jadi ketika kita membahas ada Bang Don, maka ini menjadi serius gitu loh. Nah, dan ini yang disukai oleh masyarakat Situbondo, karena ini kita berbicara tentang kasus ya. Seharusnya ini dibahas di BIB, tapi daripada kita bengong nganggur, lebih baik kita bahas di BEMO ya Bang Don. Oke Bang Don, saya ulangi bahwa ada beberapa kasus yang dikawal oleh GP Sagera gitu ya Bang Don ya. Yang pertama adalah kasus di Bidung ya. Dalam hal ini adalah kasus laporan GP Sagera terkait dengan 263, 264 dan 266. Jadi 3 pasal kita terapkan, di mana dari BIB ya Bang Don ya, hingga sekarang ini masih belum ada perkembangan. Artinya belum ada perkembangan, bukan penyidik tidak bekerja, tapi penyidik sudah melakukan beberapa panggilan, termasuk korban, termasuk terlapor juga gitu loh. Yang saya katakan tidak ada perkembangan adalah status dari terlapor hingga sekarang masih sifatnya terlapor belum dinaikkan. Nah gitu loh. Tinggal satu langkah lagi yang kemarin sebelum ke Jogja, memang saya meminta untuk ada penundaan karena ini membutuhkan saya. Jadi bukan karena penyidik yang yang tidak mau bekerja begitu. Tidak mau bekerja, tapi sudah bekerja. Tinggal satu kesaksian dari saya dan juga satu kesaksian dari terlapor yang belum dilakukan. Bukan tidak bekerja. Kedua adalah ini yang cukup menjadi viral, yaitu tentang penemuan mayat di Desa Duet ya. Itu juga saya ulangi, saya flashback ke depan bahwa kasus penemuan duet ini sebelum laporan kepada GP Sagera,
sebelum melakukan pengaduan kepada GP Sagera ini sempat menjadi keanehan ketika ada informasi di berita bahwa Kasat Reskrim Situbondo itu menyatakan dalam belum 1 kali 24 jam menyatakan bahwa korban meninggal dalam penyakit jantung. Nah, itu sebelum sebelum dilakukan pengaduan dari pihak korban, keluarga korban kepada GP Sagera. Namun setelah mengadakan pengaduan korban kepada GP Sagera, akhirnya Pak Kasat menganulir dengan bahasa bahwa beliau tidak pernah mengatakan berstatement seperti itu, Bang Don. Dan di sana juga akhirnya seperti yang kita beritakan sebelumnya di media online di media online, dengan berbagai upaya kita untuk meyakinkan Polres agar menindaklanjuti kasus kematian yang tidak wajar ini, dan juga upaya kita meyakinkan pihak korban untuk bersedia korban untuk diotopsi dengan pembongkaran kuburan. Alhamdulillah ya, upaya itu emang sungguh luar biasa, Bang Don, karena ya namanya orang desa ya, ketika mau dibongkar tidak mau. Nah, ini makanya harapan saya ke depan Polres Situbondo ketika menemukan mayat yang tidak, kembali lagi saya tegaskan, mayat yang mati secara wajar, saya ulangi, yang mati secara wajar, hendaknya dilakukan otopsi di awal sebelum korban dikebumikan. Gitu loh. Alhamdulillah itu dilalui, proses awal itu dilalui dan dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan ya. Penyelidikannya dulu, terus ada satu pasal yang memang dijadikan sebagai pasal starting, itu hasil dari koordinasi saya dengan pihak Polres Situbondo, yaitu meninggalkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan sehingga dia kehilangan. Nah, itu satu pasal itu yang awal sebagai pembuka. Alhamdulillah setelah otopsi yang dilakukan oleh Polres Situbondo bekerja sama dengan Polda, akhirnya ditemukanlah di dalam badan tubuh, di lambung ibu tersebut racun. Jadi dari hasil otopsi itu ternyata ada racun, Bang. Ada racun yang ada di dalam lambungnya ibu, dan itu diduga menjadi penyebab kematian dari Ibu Saoda Pasuuda ya. Saya itu sering lupa nama itu ya. Nah, disitulah akhirnya penyidik bekerja keras lagi, dan pasal tentang pembunuhan di situ sudah, dugaan tentang pembunuhan ada. Nah, setelah itu dari pembunuhan yang ada itu akhirnya dikembangkan lagi dan ada indikasi berencana, sehingga ada 3 pasal yang diterapkan, dan penyidik Situbondo rupanya sudah benar-benar sudah memahami dan paham ya, saya paham di mana di dalamnya itu kita menerapkan pasal ini atau toh, artinya adalah itu bisa dijadikan sebagai alternatif atau pilihan. Itu setelah penyidik melakukan pengembangan ya, Bang Ipul ya? Dikembangkan dengan penyidik. Ini ada, kalau menurut saya ada prestasi lah ya menurut saya, meskipun masih belum selesai, tapi ada sebuah perubahan yang baik di Polres Situbondo yang harus saya apresiasi, bahwa Polres Situbondo dalam hal ini penyidik itu sudah bisa melakukan pengembangan. Gitu loh, Bang Don. Singkat cerita, akhirnya
ditetapkanlah 1 orang tersangka. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah 1 ada tersangka, orang ya. tersangka. Nah, dari 1 orang tersangka ini, karena ini ada beberapa pasal yang diterapkan, nah, disitulah akhirnya ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan lagi setelah berkas diberikan kepada kejaksaan. Nah, Iya. gitu loh. Jadi, dan saya suka salah seorang penyidik, saya tidak perlu menyebutkan namanya di Bidum, itu mengatakan begini, Bang Ton. Gimana? Masa kita kalah dengan penjahat? Wah, ini yang keren. Keren. Iya, sehingga mereka berupaya maksimal tidak hanya dalam hal penyidikan, Bang Don ya, tapi juga pengungkapannya, yang hingga penyidik ini berangkat ke Surabaya beberapa kali untuk lab 4 dari beberapa cloning handphone dan yang lain-lain. Iya. Dan memang ada salah satu kesulitan, yaitu di mana tersangka ini membuang HP dari korban. Iya. Di mana kedalamannya cukup dalam dan itu tidak bisa diambil lah. Dijangkau ya. Iya. Nah, jadi ketika ada petunjuk dari kejaksaan terkait dengan motif, ini kembali penyidik ini melakukan kerja keras, betul. Alhamdulillah, dari kerja keras yang dilakukan oleh penyidik, menurut kami, saya dengan penyidik itu akhirnya didapatkan. Ini cukup lama kita mencari apa motifnya, karena kalau kita bicara tentang pembunuhan berencana, Bang Don, itu harus ketahuan motif ya. Kalau pembunuhannya sudah jelas dengan menggunakan satu dasar saja, ada racun di dalamnya, bahwa memang ini ada faktor kesengajaan menghilangkan nyawa orang. Tapi berencananya, ini yang harus dicari, namanya motif ya. Motif. Jadi ini untuk pembelajaran teman-teman juga di sana, Bang Don, gitu loh, Bang Don. Ya. Nah, jadi motif ini ya, akhirnya ditemukan. Alhamdulillah, berkas kembali dikembalikan kepada kejaksaan ya. Dan sekarang ada di tangan kejaksaan. Saya sudah berkoordinasi dengan Kasih Bidum kemarin untuk segera dipelajari, gitu Bang Don ya. Oke, itu untuk di Bidum, Bang Don, gitu loh. Selanjutnya bergeser kepada Bidek, Bang Don. Bidek ya. Iya. Notes yang kita berikan, dan saya ulangi lagi bahwa alhamdulillah yang di Bidek ini selesai. Sudah selesai ya? Selesai dalam artian bahwa yang di Bidek itu melakukan RG, bisa dilakukan secara RG, Bang Don. RG itu adalah restorasi justice. Kalau di Indonesia kan itu adalah penyelesaian yang dilakukan secara damai dengan kesepakatan yang dilakukan. Nah, kebetulan yang di Bidek ini pengaduannya dikawal oleh Bang Don sendiri. Gitu loh, terkait dengan penipuan ya, Bang Don ya. Itu Bang Don, karena yang digunakan adalah pasal di delik A2. Jadi kita GP Sakera tidak bisa melakukan sebuah intervensi ke ke dalamnya kalau sudah pengadu itu menginginkan dengan jalan damai. Dan akhirnya dicabut ya. Untuk di Bidek itu selesai, Bang Don ya. Lalu kita bergeser ke Piter. Gitu loh. Ini bisa dijangkau enggak masih ya? Karena ini biasanya di sini agak sulit ini. Enggak ya, bisa ya? Masih. Oh gitu ya? Nah, coba Mas Iwan dikontrol ya, daripada kita ngoceh tak bisa masuk ini ke pelanggaran ini. Oke, kita bergeser ke Piter, Bang Don. Ya, siap. Ya. Kita bergeser ke Piter. Nah, unit ini adalah unit yang terberat. Nah, kenapa? Dari sekian laporan saya, yang kita noteskan itu ada 4 apa 5 ya yang numpuk di Piter. Banyak berada di Piter ya. Di mana laporan ini adalah peninggalan ya, Bang Don ya. Sekali lagi saya tegaskan, ini banyak peninggalan dari
anggota unit Peter sebelumnya. Gitu loh, iya, iya. Bang Don, yang ya cukup lama lah, 2017, 2018. Di awal-awal saya melakukan sebuah pergerakan pendobrakan tentang sistem ya Bang Don Iya, ya, iya. dari Polres Situbondo. Nah, yang pertama ini adalah kasus 263 juga, 264 dan 266 dari pengadu yang di Mimbo. Oh, dari ya Mimbo ya. Dari pengadu yang di Mimbo ya. Ya, ya, ya. Informasi terakhir, tembusan SP2HP yang terakhir itu ini belum nyampe ke saya juga, SP2HP lanjutannya bahwa itu berkas dikembalikan lagi kepada, sudah diserahkan kepada kejaksaan Bang Don ya, SP2HP-nya ya. Namun yang terakhir saya mendengar bahwa tapi ini secara non formal, bahwa berkas dikembalikan oleh kejaksaan kepada Peter lagi, karena ada beberapa petunjuk yang menurut kejaksaan itu masih belum lengkap, sehingga belum bisa di P21. Tapi kalau sudah masuk ke sana, apa artinya? Artinya kasus ini selain naik kepada penyidikan, juga sudah ditetapkan tersangka. Iya, iya, iya. Gitu loh Bang Don ya. Itu yang pertama ya Bang Don ya. Ya. Yang kedua adalah ini juga yang selalu diolah juga oleh teman-teman dan dipertanyakan juga adalah kasus pemalsuan juga Bang Don. Tapi 263 terkait dengan ijazah Kades batal ya. Ya, betul. Yang ini kalau kita hanya pengawalan di warga saja, dan laporan ini adalah laporan dari lembaga lain. Nah, untuk perkembangannya bahwa Peter itu sudah melakukan tindakan, sudah memberikan berkas, namun kembali lagi menurut kejaksaan ini belum lengkap. Jadi dikembalikan lagi kepada Polres gitu loh. Jadi ini masih dalam tahap melengkapi dari apa ini namanya Bang Don? Melengkapi dari petunjuk-petunjuk kejaksaan ya. Dan kasus ini sudah ada yang tersangka ya Bang Ipul ya. Oh ya. Kalau sudah kita masuk ke kejaksaan dan ada pengembalian namanya berkas Bang Don, dalam hal ini di P19, itu secara otomatis sudah naik ke tersangka. Lah, apa artinya? Tinggal penyidik dan kejaksaan berupaya memenuhi unsur-unsur yang ada. Tinggal kalau kasus-kasus seperti itu, kalau sudah naik kepada tersangka, itu tidak terlalu berat sesungguhnya, asalkan ada sebuah komunikasi yang baik antara penyidik dengan penuntut. Karena apa? Karena ketika seseorang dinaikkan menjadi tersangka sesuai dengan pasal 183 di dalam hakim menentukan cukup 2 alat bukti saja. Di mana 2 alat bukti ini harus ada keterangannya, penguatnya. Kalau sudah menjadi tersangka Bang Don, gitu loh ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak paham bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan seperti orang membalikkan telapak tangan otaba gawe gedeng guring. Gitu loh. Itu kan kok cuman jadi tersangka, gila kalian itu, gitu loh. Menetapkan jadi tersangka penyidik itu pontang panting saudaraku. Gitu loh. Bekerja keras siang malam, makanya belajar gitu loh. Makanya belajar, jangan hanya mengandalkan kata dan katanya. Betul. Apalagi hanya melihat seseorang dari status kesarjanaannya. Karena tidak semua orang yang punya status sarjana itu juga memiliki pengalaman dan pengetahuan. Gitu loh. Jadi bukan saya membela penyidik, tapi fakta ini yang berbunyi gitu loh. Iya toh. Kalau bagi pengacara pasti ketika sudah naik kepada jadi naik penyidik saja, pengacara yang mengawal
mengawal pengaduan gitu loh, mengawal pengaduan mendampingi perkara itu sudah senang. Naik ke penyidikan saja, apalagi sampai naik ke tersangka. Itu bagi pengacara yang pengalaman pernah mengawal laporan. Tapi kalau pengacara belum mempunyai pengalaman, ya sembarangan dia ngomong. Gitu loh Bang Don, ya. Yang dikawal cuman terlapor misalnya dulu ya. Apalagi kalau dengan terlapor juga tidak berhasil untuk membebaskan, nah itu kan berbeda Bang Don, gitu loh. Kalau belum punya pengalaman itu memang sembrono ngomong gitu loh. Makanya ini masyarakat jangan sampai dibodohkan dengan statement-statement, jangan dilihat hanya sekedar orang itu berstatus apa, gitu loh ya. Jangan sampai kita salah memberikan penilaian-penilaian kepada Polres Situbondo, gitu loh. Ya, saya orang yang lebih rewel gitu loh. Saya orang yang lebih tegas, saya orang yang lebih teliti di dalam pengawalan kasus. Jadi kalau Polres Situbondo leha-leha, ya berhadapan dengan saya, gitu loh. Bukan berarti saya ini membela buta loh ya. Karena saya itu jengkel juga gitu loh ketika ada pembodohan kepada masyarakat. Penyidik sudah bekerja keras, bahkan sudah naik ke penyidikan, bahkan sudah naik menjadi tersangka. Loh, ini sih tidak dibuat sebuah pencerdasan kepada masyarakat. Lebih ngeri lagi dilakukan oleh APH, karena pengacara ini APH, gitu loh. Saya jadi kadang-kadang bingung, ini pengacaranya paham atau tidak gitu loh. Kan gitu toh? Iya, betul. Kenapa hal ini juga tidak hanya membodohi masyarakat, tapi juga ini terkait dengan kode etik juga gitu loh. Iya toh? Jangan sampai profesi yang dibangun pengacara senior di Situbondo dengan susah payah ini hancur gara-gara pengacara-pengacara yang baru tampil, yang baru menjadi pengacara, membuat sebuah statement yang menyesatkan. Kasihan senior-seniornya gitu loh. Betul nggak Bang? Yang mengawal pengacara-pengacara yang bangga dengan pengacaraannya, dengan menjaga nama baik pengacaranya. Karena banyak di Situbondo pengacara yang punya idealis tinggi gitu loh, bukan penyesatan informasi. Karena itu pembodohan masyarakat, dan itu Bang Don, itu masuk dalam kode etik pengacara. Gitu loh. Paham Bang Don ya? Iya, siap. Nanti ditanyakan lagi, apa kode etiknya katanya. Ya kalian tanyakanlah pada yang senior-senior. Susah saya menjelaskan. Gitu Bang Don. Jadi prinsipnya adalah untuk yang kasus di Batal ini sudah tinggal mencari beberapa unsur, memenuhi beberapa unsur yang menurut kejaksaan masih kurang. Gitu. Dan DP Sakera tidak pernah mundur dalam pengawalan. Bahkan kalau toh misalnya nanti ada sebuah namanya Bang Don, bukan fitnah. Ada ketidak bersatuan dari pola pikir antara jaksa dengan kejaksaan. Saya punya rencana ingin menguji KUHP ini di entah itu di mana itu namanya, di Mahkamah Agungnya. Gitu loh, melalui hearing kita dengan Mahkamah Agung, atau kita lebih tinggi lagi untuk kita MK-kan gitu loh. Gitu loh. Kenapa? Karena ini penting, jangan sampai tidak ada kesinkronisasi antara kepolisian dengan kejaksaan terkait dalam mempelajari kasus ini. Kenapa? Karena kepolisian dan kejaksaan KUHP-nya sama. Paham maksud saya? Sama. KUHP-nya sama. Lah kalau tidak, KUHP-nya berbeda, ini kan berbahaya nanti Bang Don. Untuk penegakan hukum di Situbondo. Gitu loh. Oke? Siap. Apalagi Bang Don? Masih 2 ya? Iya. Apa saya lanjut dulu ini? Itu lanjut aja. Menang di kamu dong. Hah? Kan perek aku udah ini bermain ini.
nggak apa-apa lah bang, itu kan demi mencerdaskan masyarakat Situbondo juga, agar gitu ya. masyarakat Situbondo yang mungkin yang bertanya ya, agar dia juga tahu oh, ternyata perkembangannya segini, sudah sampai gini kan gitu. Oh iya kan? Biar tidak terputus ya maksudnya. Iya betul. Ini repotnya kalau saya sudah mencerdaskan kamu. Akhirnya Pak Ketum saya kerjain gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dengan seperti itu saya bangga bahwa Bang Don sudah paham di mana yang harus berbicara, di mana harus meminta untuk orang lain berbicara. Oke. Jadi tidak egois ya. Nyaman nih Pak Benteng, resiko nggak lihat. Iya. Nah, jadi itu Bang Don. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga adalah kasus SKA SKT, yang juga dipegang oleh Peter. Iya. Ya. Oleh Peter. Itu gimana SKSKT? Kasus SKSKT ini kasus yang cukup menyita perhatian banyak, termasuk dari Polda ya. Iya. Gitu loh. Di mana kasus SKSKT ini kalau saya katakan sementara stagnan. Saya harus ngomong apa adanya gitu. Jalan di tempat berarti ini ya. Bukan jalan di tempat, duduk manis. Oh, duduk manis. Ya. Kenapa duduk manis? Karena memang banyak apa itu namanya kasus yang atensi baik dari Polda maupun dari Kapolres di Peter juga ya. Yang kemarin kita ngadakan seperti jadi step by step. Kenapa? Karena apa ini namanya Bang Don? Penyidiknya terbatas ya. Ya. Ini sudah nyampe Pasir Putih kita. Ternyata di Peter ini banyak kasus yang atensi Bang Ibul ya. Iya, banyak kasus yang atensi gitu loh. Apa itu pertanyaannya itu? Masker jangan lupa dipakai Bang. Dari Nindira. Ini nanti saya tak pegang. Iya. Kenapa? Karena ini kebetulan hanya 3 orang di sini dan jaraknya kita ke depan. Gitu loh. Ini sudah saya siapkan, gitu loh ya. Nanti kalau di tempat umum pasti kita ngomong. Kalau ngobrol ya harus dibuka saya itu. Sekarang saya ngomong agar saya sehat. Dipakai masker agar saya sehat ya. Iya betul. Iya betul nggak? Soalnya ada dipakai. Tapi ketika saya ngomong terus masker dipasang, terus saya pas kalenger kan benih nyari sehat. Yang penting kita tetap jaga prokes ketika dimana kita ada di tempat. Jadi mau tedung jangan ngakui masker. Jadi orang nganu prokes pas tedung ngakui masker gitu loh ya. Enggak buka. Gitu loh. Apa itu Kang Kotil jera? Eko Ganer edi ngaki pong, serap ilmu. Oh. Pong. Pak Kapong era prokes malolong. Jadi itu untuk SKSKT saya katakan masih duduk manis dan ini terus terang saja hasil dari koordinasi kita dengan Peter agar supaya Peter konsentrasi terhadap beberapa kasus yang sudah mendekati titik akhir gitu loh. Ya toh. Nah, SKSKT ini Bang Don sudah juga naik ke tahap penyidikan, bukan penyelidikan lagi. Oh iya gitu loh. Ya. Selanjutnya adalah 4 ya, berarti 4 berarti 4 tidak 5 ya. Selanjutnya adalah kasus tambang liar. Nah, ini yang rupanya juga kasus ini ya, ini menjadi perhatian ya. Atau saya mau katakan perhatian atau cari perhatian gitu loh. Karena ya banyak ada beberapa ya yang menanyakan ke Polres gitu loh kan. Bahasanya kepo ya. Ya kepo lah ya. Padahal pasti saya akan memberitahu perkembangannya. Lebih-lebih kasus ini, kasus tambang liar ini dijadikan fitnah yang luar biasa kepada saya bahwa saya nerima duit kata panunya itu 86 ya. 86 cuman sayangnya kan sampai sekarang masih belum ada yang bisa ya namanya fitnah Bang Don. Namanya fitnah dan alhamdulillah masyarakat Situbondo memahami betul gitu loh bahwa
terutama yang kenal dengan saya, yang sudah pernah berinteraksi dengan GP Sakera, memahami betul. Dan juga mereka memahami yang memfitnah siapa. Yang memfitnah adalah orang corpot. Ya. Loh iya toh, Ya. coba misalnya yang memfitnah ini orang jujur, orang yang selalu memegang Ya. komitmen, orang yang selalu ngomong AA, bukan seperti gulaku kedele, sore tempe, ya, mungkin masyarakat banyak yang percaya. Tapi karena ini sudah terkenal di situ Bondo sebagai orang corpot, ya, orang carpak, sehingga tidak dipercaya. Yang dipercaya, yang mempercayanya penjilat-penjilatnya. Kalau mau tak dipercaya, tidak mempercayai itu, pecat. Oh ya. Tak oleh HP, Kiri. tak oleh THR. Benih kiri Bang Don. Eka kocae. Sampai seakan-akan informasi yang saya dapat, dan ini dari dulu, sampai seakan-akan segitunya sih harga diri mereka gitu loh ya. Sampai ebo-ebo nambuk-embuk naik masuk, sampai saya itu kadang-kadang ngeri gitu loh. Sampai segitunya hanya sekedar mau mendapatkan uang pas saya kocak benih penjilat. Karena penjilat itu menghilangkan harga diri gitu. Betul. Loh, kalau saya dimarahin habis-habisan tidak sesuai dengan apa haknya, loh, terus terang saja Bang Don. Saya mau dimarahin habis-habisan ya, sampai kehilangan harga diri kita. Kalau orang ini ya Bang Don ya, kalau orang ini mampu membayar saya, setiap ucapan yang diberikan itu 1 juta. Setiap kata yang diberikan itu baru. Baru apa? Berarti 3 juta lah. Tapi mun pira 3 juta dia sabulan ya. Kira ongkos sakulinan kok. Betul ya? Ya sabulan itu mun lancar. Kok tak tahu. Kok tak tahu jadi apa? Kan mun lancar. Karena dia tidak tahu ya. Iya. Ya, enggak beke. Jadi ya apa boleh enggak beke. Masa dengan seperti itu, waduh, itu dimarahin, belum nanti ngomong gedabrus lagi di Facebook, berusaha untuk membodohi masyarakat lagi. Kalau udah gitu, kocak boleh. Allahu Akbar. Ya, tapi itulah manusia. Karena memang kalau tidak ada neraka ya tidak ada surga. Gitu loh. Kalau tidak ada orang jahat, tidak ada orang baik. Kan itu ciptaan Allah. Iya, betul. Ya, jadi kita hargailah ya. Hargai. Oke, lanjut kepada tambang liar, di mana pada bulan puasa kemarin, ini menjadi rebutan Bang Don. Iya. Makanya saya katakan, saya tunjukkan kepada masyarakat Situbondo, nih orang yang hebat, ya, yang katanya hebat, dia akan berupaya membongkar namanya tambang liar dengan melakukan hal-hal yang kemarin itu demo 1.000 orang. Demo 1.000, demo 2.000, demo 10.000. Ternyata setelah saya lihat bilis, saya gibah banyak. Saya kasih kesempatan. Ya, saya tunjukkan kepada orang Situbondo, ini loh orang yang katanya hebat. Yang katanya hebat. 1 minggu sebelum puasa akan saya masukkan biar dia bernyanyi nanti ini tersangka penambang liar. Ternyata betul-betul hebat. Hebatnya apa? Corpot polen. Iya. Dan dulu kayaknya Bang Ipul mendukung ya. Ini terus ya? Terus. Kan saya mendukung ketika ada mau demo dan semacamnya ya. Saya mendukung. Iya kan didukung dengan. Saya mendukung. Gitu loh. Saya tidak pernah menghalangi kan? Iya. Bahkan saya bilang ke anak-anak kalau ada yang ngajak ikutlah. Lumayan lah. Oleh saya ketemu ya. Lain dengan GP bro. Kalau GP kalau berdemo itu demo memang karena niat kita itu lurus membantu masyarakat, pesertanya juga masyarakat. Meskipun tidak banyak sampai ribuan, tapi itu gratis. Kenapa? Karena GP Sakera berdemo bersama masyarakat. Bukan karena kepentingannya ya. Namun faktanya ternyata saya jujur saja, saya senang ini kalau jadi seminggu ditangkap, 2 minggu atau seminggu sebelum hari raya masuk, saya senang. Apa saya sedih? Enggak, karena itu laporan saya. Dan tentang tambang ini perjuangan saya hingga ke pra peradilan ya, yang dimana itu sudah
diputus tidak bisa dilanjutkan, alhamdulillah bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Masa saya mau sedih ketika ada orang ingin membantu? Tapi sombongnya itulah yang seakan-akan melebihi Tuhan gitu loh, memprediksi yang salah. Sok tahu gitu ya. Sotoy gitu loh ya. Hah? Iya. Sotoy gitu loh. Sotoy bro. Itu saya senang Bang Don gitu loh. Dan saya tunjukkan, saya pertontonkan kepada masyarakat ternyata gedap brus. Kalau saya sebelum dia ngomong pun saya mau tahu bahwa dia gedap brus. Tapi masyarakat luar kan masih ada yang belum. Iya toh. Iya. Lah kalau yang sebelumnya terutama yang terkait dengan pilkada yang lain sudah tahu lah bahwa ya sering digedap brusi gitu loh. Bahkan yang lucu lagi ya ketika demo itu Terus ya? Terus Bang. Ketika demo itu kan gembar-gembor mau demo, kan? Nah, ternyata ada jadi. Dijawab tuh sama orang-orangnya alasan Covid. Saya cuma lucu aja. Emang dia ngomong mau demo itu sebelum Covid atau Ya gimana? itu kan ya ceri dong Bang gitu loh Bang Don. Itu sudah ya ceri. Deki benar ya karena Covid. Bari saya sampean pengumuman mau demo apa belum Covid? Nah, itu. Iya toh? Iya. Ya anggaplah arwah heja-heja. Lah disitulah saya itu berpikir ini orang pintar, pandai atau enggak gitu. Hah? Iya. Jangan-jangan nyungsang pikirannya gitu loh. Dia ngomong ketika sudah dalam masa Covid, terus karena gagalnya yang pertama yang 1.000 atau 2.000 alasan Covid. Nah, iya itu. Berarti ketika dia ngomong mungkin dalam posisi tidak sadar, alias mabuk gitu bisa, loh ya. Bisa. Saya teringat ada salah seorang mantan pejabat Situbondo yang ngomong langsung kepada saya, Pak Ketum, kayaknya orang ini Pak Ketum, gitu loh, itu mabuk gitu loh. Kenapa? Ngomongannya nggak jelas, tidak pernah terangkai. Ini salah seorang pejabat loh. Iya. Gitu loh. Tak nyampu. Dikatakan orang mabuk. Iya karena memang ngomongnya gitu loh. Ya sampai sekarang akhirnya kembali lagi ke Sotopik akhirnya ya tidak terbukti lah. Ketika tidak terbukti saya ambil alih lah. Iya. Hah? Iya. Iya toh. Ternyata alah tak hebat Pak Marinang. Iya. Ternyata dia itu tidak beda dengan orang biasa. Iya toh, seperti saya juga lah orang biasa lah gitu loh ya. Tidak beda gitu loh. Iya toh? Iya, betul. Makanya cek bong sombong, ini pesan kepada tim pemangkar, cek bong sombong. Karena masyarakat akan mengetahui bahwa kita itu jujur, kita itu betul-betul berjuang, atau kita hanya gedabrus untuk membohongi masyarakat. Iya. Ya? Enggak, saya ulang-ulang ini. Gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang tak pate dah. Ya? Tak pate gedabrus. Tak pate gedabrus. Gitu loh. Malah tak pate ngupload status. Rupanya dia sadar bahwa ternyata saya tidak hebat gitu. Tak kok nang kok tak sadar. Kan minta gentos gitu. Jadi itu Bang Don. Ya. Alhamdulillah yang tahu tentang ini kan yang berkoordinasi adalah pelapor dengan penyidik dengan kejaksaan. Betul. Jadi kita tahu lah di mana letak kesulitan dalam mencari unsur-unsur itu. Alhamdulillah Bang Don, upaya keras dari penyidik Polres Situbondo, petunjuk kejaksaan mampu dipenuhi. Iya. Luar biasa ini wirawiri ke Polda nih men. Gitu loh. Ya? Wirawiri di Polda ke Polda ini. Pera abri sate lah ke Polres. Serius ini? Iya. Serius. Dia agar terlihat hebat, dia toh. Wah, traktir sate. Di itu ya, di segak magaga itu gitu loh. Traktir sate. Hah? Ya kali gila gitu Polres. Ya alhamdulillah. Kan gitu ya. Iya. Dan namanya kemarin juga Bang Ipul ke kejaksaan kan Bang ya? Oh ya itu salah satunya juga koordinasi itu. Lanjut Bang Don ya. Iya. Ini terus ini? Terus masih ya. Tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah penyidik dengan kerja kerasnya saya tahu betul itu ya. Saya tahu betul, jadi tolong untuk masyarakat Situbondo kasih kepercayaan kepada penyidik Polres Situbondo. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Apa boleh gendeng? Tahu.
gitu loh. Enggak, saya tuh kasihan. Gimana orang yang sudah bekerja keras tiba-tiba diposisikan seakan-akan dia bermain-main. Oh, iya iya iya. Hah? Iya. Iya kan kasihan kan kita Iya. kan gitu loh. Dan mereka tidak akan pernah bisa membantah. Kenapa? Ya bantah nanti mencari apa namanya pembelaan diri. Maka saya sebagai masyarakat saya membantah karena saya tahu sendiri bagaimana mereka itu wirawiri, gitu loh. Iya. Wirawiri dia itu untuk memenuhi, untuk berjuang, membuka namanya tabir itu, gitu Iya, loh, iya, untuk iya. mengungkap namanya kasus pidana itu. Alhamdulillah seminggu yang lalu kurang lebih ya, saya mendapatkan SP2HP bahwa berkas sudah dikembalikan lagi kepada kejaksaan dan sekarang tinggal kejaksaan mempelajari. Kalau saya melihat sudah terpenuhi Bang Don. Iya iya. Nah, tinggal bagaimana nanti kejaksaan pola pikirnya. Apakah sama dengan saya, apakah sama dengan penyidik, ataukah kejaksaan punya pola pikir sendiri. Nah, ini yang akan kita nanti akan kita uji nanti kalau memang ada pola pikir sendiri. Karena saya juga tidak bisa menyalahkan karena itu masuk di pola pikir. Maka Ya, kita ya. pertanyakan, kita uji gitu loh Bang. Oh, jadi perkembangannya begitu Bang ya? Ya, Nah, perkembangannya. cuman Bang Ipul kenapa harus bilang nanti ada yang kepo lagi gitu kan? Loh, saya kan- tapi tidak apa-apa ya, Mas. Loh, saya kan ke masyarakat ya. luas. Iya iya betul betul. Nah, saya ke masyarakat luas saya berbicara seperti ini karena saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas daripada orang yang luar biasaan. Kembali luar biasaan. Iya toh, mereka Ya, hanya ya, ya. segelintir orang Iya iya iya. yang sudah kita kasih kesempatan untuk berbuat ternyata tidak berbuat. Sudah berbuat tapi karena tidak tahu lopot. Nah, jadi saya kan harus, dan ini janji saya kan Bang Don, Ya, ya. bahwa seluruh perkembangan akan saya berikan. Termasuk apa sih kerja keras dari penyidik. Kalau udah ada kerja keras ya juga saya juga tidak mau Ya. mengatakan, karena yang harus saya katakan adalah kejujuran itu aja Bang Don. Iya, dan selama ini penyidik sudah bekerja keras Bang. Sudah ya? bekerja keras gitu loh. Oke oke ya. Oke, Oke. jadi sudah ada di kejaksaan, kita tunggu kawan berikutnya. Ya. Ketika nanti ada perkembangan pasti akan kita full up, dan nanti mungkin akan kita fokus satu persatu dalam gelar di acara GP Sagara Situbondo. Ya, oke, siap. Nah, selanjutnya bergeser lagi, hampir ya. Ya, hampir. Tidak apa-apa, saya percepat. Bergeser lagi ke PPA. Ya. Ya. Jadi dikira ada yang bertanya kan begini Bang Don. Kamu minta gaji, memang kamu kerja apa? Kan ada yang bertanya seperti itu. Ya, 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 Saya ya. tegaskan di sini. Kita tidak pernah meminta gaji. Betul. Ya, Betul. kepada mantan pembina kita tidak pernah meminta gaji, tapi dia yang menjanjikan gaji. Yang alhamdulillah itu selama sampai saat sekarang janji tinggal janji. Ya. Ya. Apa dia mungkin berpikir begini ya? Gimana gimana? Janji adalah hutang. Betul enggak? Ya. Maka kalau berhutang Berjanji. janji mana lah. Halik balik ya. Ya, ya mungkin itu prinsipnya Ya, kan. ya, ya, Nah, ya. jadi sekali lagi saya katakan bahwa GP Sagara tidak pernah meminta, tapi itu dijanjikan. Kalau kalian menanyakan ya, sambil bano. Iya iya. Siap. Ya locot kan? Bentar, lopot ya. Oke. Tak masuk. Tidak masuk ke sini kamu, ya masuk kan? Ini kamu tidak masuk kan dia jepit. Dari bawah, yang di bawah masukkan dulu. Sorry ada gangguan teknis. Ke sana, ke sana. Di bawah kan ini. Nah, tekan. Nah, Siap. ya. Oke, gak ada gangguan teknis saudaraku. Gak apa-apa. Yuk. Nah, Lanjut. panas bro. Gak apa-apa ya. Iya, iya. Demi masyarakat Demi ya. masyarakat. Oke. Apa, lanjut. Itu yang terjadi. Kita tidak pernah meminta gaji, tapi kita yang dijanjikan gaji, ya. Nah, tapi sekali lagi saya tegaskan, mending kalian oleh gaji, cakna, ya, Ya ya. oleh THR, GP Sagara, no, tidak pernah. Saya tegaskan lagi, no, tidak pernah. Mau nesor oleh ya, aku diketumai banget. Alhamdulillah, kwitansi lengkap semua, dan itu nanti akan menjadi hantaman. Siap. Ya, Siap. karena unsur di dalam penipuan itu adalah ketika melakukan bujuk rayu agar ya lanjut. Oh, nanti aja.
mitigasi sedikit saja. Ya. Betul ya. Ya. Nah, jadi itu kita tidak pernah mengumumkan apa kerja kita. Tapi yang pasti masyarakat itu sudah cerdas. Masyarakat tidak akan pernah datang ke GB Sakera untuk mengadu kalau tidak tahu kinerja kita. Ya, tapi kita tidak perlu ngomong dengan akun-akun bodong, apalagi orang-orang yang hanya ingin menjilat untuk disamakan dengan menghilangkan. Tidak perlu lah saya ngomong seperti itu. Bergeser ke BPA. Nah, di BPA ini ada satu notes saya terkait dengan pemerkosaan anak 7 tahun. Seorang anak 7 tahun diperkosa. Nah, ini juga bolak-balik ke apa itu namanya, ke kejaksaan. Nah, gitu loh. Makanya ini masih saya rangkum agar beberapa data yang kita miliki bisa kita bawa sebagai bahan dan berkas untuk kita melakukan uji materi terkait dengan KUHP. Apakah KUHP itu sama antara kepolisian dengan kejaksaan? Nah, kalau sama, kenapa terjadi seperti ini? Nah, aduh, kasihan ya. Karena sakit Tumpah gabah. mana ya terus? Kiri. Nah, ini sudah mau nyampe ya. Ke Pite, ke BPA ya Bang Don ya. Langsung kita perkebut lagi, kita ke BPA, geser. Nah, ada satu kasus dan itu PPA sudah kerja keras juga, namun kembali lagi ini sudah ada tersangkanya. Seperti yang kita bicarakan kemarin itu, bahwa kejaksaan ada satu petunjuk yang menurut saya ini juga bertanya-tanya juga sesungguhnya, yaitu di mana kejaksaan membutuhkan untuk membuktikan pemerkosaan harus ada saksi fakta yang melihat. Itu petunjuknya kejaksaan. Nah, ya, sekali lagi saya katakan bahwa PPA dituntut untuk mencari saksi, ya, dari petunjuk yang dilakukan adalah saksi fakta yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut. Jadi ini jujur saja ini kesempatan bagi para pemerkosa anak-anak. Jangan merkosa di kota lain, merkosalah di kota Situbondo. Saya penting tadi saya tahu. Karena pasti sulit. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Karena SP2HP yang saya terima juga seperti itu. Ya. Makanya ini saya mau uji apakah undang-undang khusus di sana itu juga memerlukan untuk pembuktian, memerlukan saksi yang melihat orang memperkosa. Kalau yang saya tahu, kalau saksi fakta yang mudah dilihat adalah ludruk. Benar. Iya. Ludruk. Betul. Karena disaksikan orang banyak di alun-alun atau di mana gitu loh. Nah, ini aneh. Ini mana? Terus di depan dikit. Jadi itu nanti akan kita uji, tapi saya juga tidak memahami juga kenapa petunjuknya juga seperti itu, dan saya kurang tahu apakah ini sudah masih ada di meja kejaksaan atau kembali diberikan atau dikembalikan kepada Polres Situbondo. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Polres Situbondo dalam hal ini penyidik yang sudah bekerja keras. Yang kedua adalah kejaksaan juga yang sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Terakhir juga korban yang juga bersedia membantu kami dalam hal pengungkapan, juga masyarakat dan saksi-saksi yang lain. Tak terkecuali orang-orang yang sok pinter, karena kalianlah akhirnya masyarakat tahu bahwa yang benar itu yang mana, yang salah itu mana. Akhirul kalam dari saya, Bang Ipul, karena sudah nyampe, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memangkar. Salam.